Halo sahabat Museum Bank Indonesia dan Sobat Rupiah dimanapun berada. Kembali lagi dengan podcast Museum Bank Indonesia. Kali ini dengan saya Rika, salah satu edukator dari Museum BI. Hari ini saya nggak sendirian tentunya, karena saya sudah ditemani dengan Kak Neneng. Halo sahabat Museum Bank Indonesia. Nah, Kak Neneng ini teman-teman adalah salah satu dari tim koleksi Museum Bank Indonesia. Jadi kalau kita datang ke Museum BI dan melihat koleksi-koleksi yang tertata dengan rapi itu adalah salah satu kerja keras ya dari Kak Neneng dan tim teman-teman semua. Dan banyak ya, timnya itu banyak ya, bukan aku doang, banyak banget. Gak apa-apa Kak, yang penting Kak Neneng ikut berkontribusi dong iya, gitu, punya andil. Alhamdulillah ikut. Oke. Baik Kak Neneng, hari ini kita spesial juga nih, kita udah pakai sarung tangan karena ada yang mau kita lakukan Kak dalam podcast kali ini. Dan kita mau mengobrolkan satu topik yang sedang hangat teman-teman sekalian. Pastinya gak asing lagi teman-teman dengan UPK 75. Nah mungkin teman-teman di rumah juga sudah ada kali Kak yang punya ya di rumah sudah mengoleksi. Nah sebelumnya teman-teman, ternyata Bank Indonesia itu tidak hanya mengeluarkan UPK 75 sebagai uang peringatan. Nah kita nanti akan langsung ngobrol dengan Kak Neneng. Sebenarnya BI itu Kak pernah mengeluarkan uang peringatan tuh berapa kali sih Kak? Uang peringatan kemerdekaan itu pertama kali dikeluarkan saat 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu namanya uang peringatan 25 tahun. Lalu juga pernah ada seri Angkatan Perjuangan 45. Lalu juga ada seri ulang tahun 50 tahun Republik Indonesia. Ada juga seri pembangunan. Lalu setelah itu ada seri hewan langka, itu ada 2 seri, beda tahun. Lalu ada seri untuk Save the Children, ada seri yang kerjasama dengan UNICEF. Lalu ada lagi yang Bung Karno, Bung Hatta. Nah itu 10 yang sudah pernah dirilis, baru setelah itu yang UPK 75 ini. Jadi totalnya ada 11 kali perilisan uang rupiah khusus. Wah, ternyata peringatan. Sudah banyak ya Kak ya. Iya. Dan mungkin masih belum banyak teman-teman yang tahu bahwa BI sudah sebanyak itu melakukan pencetakan uang peringatan ini. Nah, terkait dengan sudah sebanyak itu BI melakukan pencetakan uang peringatan. Mungkin teman-teman juga penasaran nih Kak. Sebenarnya apa sih Kak tujuannya Bank Indonesia itu melakukan pencetakan uang peringatan? Ngapain gitu? Ya sesuai dengan namanya uang peringatan, jadi memang sengaja dicetak untuk memperingati suatu event atau kejadian tertentu gitu loh. Jadi supaya nanti generasi-generasi penerus yang sudah tidak mengalami kejadian itu bisa tetap mengenangnya. Nah makanya diabadikan lewat uang peringatan ini gitu. Jadi biar kalau misalnya mereka melihat uangnya gitu, mereka tahu oh tahun ini ada kejadian seperti ini gitu ya. Jadi lebih bisa elaborasi lagi nih ada apa aja kejadiannya, uangnya juga ada gitu. Baik. Dan tadi juga Kak Neneng dari cerita kakak kan sudah banyak, ada 11 totalnya. Nah tentunya dari 11 ini kan kita lihat teman-teman semuanya yang ada di depan kita ini ada yang berupa uang kertas, ada yang koin. Nah kita mau tanya Kak Neneng ini lebih jauh. Kak sebenarnya ada perbedaan khusus nggak Kak? Mungkin dari bahannya gitu ya dan dari juga desainnya mungkin dari uang-uang ini. Boleh diceritain Kak Neneng? Boleh, jadi sebetulnya sebagian besar uang peringatan yang pernah dirilis itu memang bentuknya koin seperti ini. Nah, uang yang saya pegang ini adalah peringatan 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dia bahannya emas, 23 karat Kak emasnya. Bukan emas-emas? Emas beneran ini. Iya, jadi ini 23 karat, nominalnya 25.000. Nah, di depannya itu ada gambar pahlawan nasional, Jenderal Sudirman. Nah, waktu dirilis uang ini, dia ada teman-temannya nih. Dia ada 10 nominal. Jadi nominal paling besar memang 25.000, nominal yang paling kecil 200 rupiah. Nah yang 200 rupiah ini dia gambarnya burung cendrawasih. Jadi memang biasanya dikeluarkan dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda gitu. Untuk seri yang ini nominalnya paling banyak nih yang 25 tahun itu. Ada 10 nominal tadi ya. Itu yang 25 tahun. Nah kalau yang berbeda selain yang versi logam, ada juga nih satu kali kita pernah merilis uang yang bahan utamanya itu kertas polimer seperti ini. Kertas polimer tuh maksudnya apa Kak? Jadi apa ini campuran, kertas ada tapi ada campuran plastiknya Kak. Oh baik. Ya jadi kalau Kakak lihat nih di sini ada bagian yang tembus pandang.
Ini bisa tembus pandang, ada hologramnya di tengah. Nah, ini adalah uang seri pembangunan. Karena namanya uang seri pembangunan, maka gambar yang ada di uang itu juga berhubungan dengan pembangunan yang terjadi saat itu. Kayak yang saya pegang ini, di atasnya itu pesawat Garuda Indonesia, bawahnya adalah Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta, betul sekali. Kalau dibaliknya lagi, itu ada gambar Bapak Soeharto sebagai presiden saat itu dan juga beberapa pembangunan-pembangunan yang ada pada zaman itu. Makanya disebutnya uang seri pembangunan gitu. Ini yang kertas sejauh ini, selain uang kertas yang ini belum ada lagi, baru muncul lagi di UPK 75. UPK 75. Jadi UPK 75 ini juga salah satu uang peringatan yang memang sudah ditunggu-tunggu ya, karena kita sudah lama sekali tidak mengeluarkan uang peringatan. Terakhir berarti yang ini ya, Kak? Terakhir itu tahun 2002. 2002 itu saat 1 abadnya Bung Hatta. Sudah lama sekali kita tidak, Bank Indonesia tidak mengeluarkan uang peringatan, baru kemudian muncul lagi uang peringatan 75 tahun Republik Indonesia. Bentuknya kertas lagi dan cantik seperti ini. Udah punya kan ya? Kalau belum punya, tolong jangan sampai ketinggalan untuk mengkoleksinya, karena ini nggak akan dicetak lagi kalau sudah habis. Dan informasinya juga ini dibandingkan uang-uang yang lain jumlahnya lebih banyak ya, Kak ya? Betul banget. Jadi teman-teman itu punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkannya gitu loh. Jangan sampai ketinggalan, karena yang lainnya itu cetakannya nggak banyak, paling banyak 10.000, paling 10.000 keping atau 10.000 lembar. Jadi nggak pernah sebanyak UPK 75 kayak sekarang. Dan kalau dari segi harganya juga kita menukar UPK 75 ini hanya dengan menyerahkan uang 75.000 ya, Kak? Iya, itu juga salah satu keuntungan yang sebelum-sebelumnya tidak terjadi. Misalnya nih ya, untuk uang peringatan khusus yang pernah dirilis, biasanya harga tukarnya itu berbeda dengan nominalnya. Kalau UPK 75 kan bisa ditukarkan dengan 75.000 sesuai dengan nominal yang tertera di uangnya. Nah, kalau misalnya yang saya pegang ini adalah peringatan 100 tahunnya Bung Karno. Dia nominalnya Rp25.000, tapi kalau mau mendapatkan ini dulu harus membayar Rp750.000. Berapa nominalnya? 25.000. Iya. Harganya? 750.000. Bahannya apa, Kak? Bahannya per. Waduh. Saya kayaknya anak kos nggak makan sebulan, iya, Kak. Jadi, itu ya. Jadi untuk anak kos nggak usah mimpi. Nggak bercanda. Boleh. Kalau mau koleksi sekarang tinggal dicari aja di kolektor, ini pasti ada yang punya. Jadi intinya memang baru sekarang nih uang rupiah peringatan, tapi boleh dibeli dengan harga yang sama persis dengan nominal yang tertera gitu. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Oke. Dan informasinya juga, Kak, ini UPK 75 selain sebagai benda koleksi juga, ini sebenarnya adalah alat pembayaran yang sah ya, Kak ya? Betul banget. Nah, UPK 75 ini memang salah satu keunggulannya itu. Jadi misalnya nih teman-teman mau menggunakan UPK 75 yang udah teman-teman punya untuk beli sesuatu atau belanja sesuatu, itu boleh dan memang harus dibolehkan gitu, karena memang bisa untuk transaksi sehari-hari. Tapi tentunya sayang ya, janganlah ya. Ini uangnya terbatas, pemirsa, bukan yang banyak dicetak, dan memang tujuan peruntukan utamanya bukan untuk transaksi sehari-hari ya, Kak ya? Iya, jadi tujuan utamanya memang untuk kenang-kenangan peringatan 75 tahun kemerdekaan. Baik. Dan ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini nyambung, Kak, sama harga yang harus masyarakat keluarkan nih untuk memiliki uang ini. Berarti bisa dibilang UPK 75 ini yang paling masif ya, jumlahnya banyak, dari segi harga juga lebih terjangkau gitu, dan kita informasi banyak banget lah ya, dimana teman-teman juga mungkin sudah banyak mendengar tentang uang ini. Kalau uang-uang yang sebelumnya, Kak, dulu gimana sih, Kak, kalau misalnya orang mau mengoleksi, mau membeli itu apakah juga sama aksesnya, caranya itu seperti UPK 75? Iya, kalau zaman dulu memang arus informasi nggak kayak sekarang ya, Kak ya. Sekarang bisa lewat media sosial, banyak sekali platformnya gitu loh. Kalau dulu itu biasanya Bank Indonesia sebelum merilis uang rupiah peringatan, kerjasama atau kolaborasi dulu nih sama lembaga atau yayasan yang terkait dengan event yang akan dibuat uangnya gitu. Jadi kayak misalnya untuk yang seri ini Pejuang 45 ini dirilisnya tahun 45 tahun setelah Indonesia merdeka tahun 90. Ini kerjasama dengan Dewan Harian Nasional Angkatan 45 gitu. Jadi dengan kolaborasi dengan mereka, kalau mau beli aksesnya lewat mereka gitu. Jadi emang nggak gampang untuk dapetin
karena nggak semua orang tahu apa sih Dewan Harian Nasional 45 tuh apa gitu. Jadi emang beda banget sama sekarang yang semua orang tuh bisa dapetin dengan cara yang mudah gitu loh, dengan informasi yang terbuka lebar, boleh lewat berbagai macam kanal informasi kalau mau tahu caranya untuk dapetin 75.000 rupiah ini gitu. Jadi emang pokoknya gampang banget deh sekarang untuk dapetin uang peringatan ini gitu kalau dibandingin zaman dulu. Ya, makanya jangan sampai teman-teman nggak beli ya. Benar. Karena ini kalau udah habis nggak dicetak lagi sama BI gitu. Dan mumpung persediaannya masih ada, silahkan yang berminat untuk nanti membeli uang ini. Dan mungkin langsung aja nih Kak kita informasikan. Kita ingatkan lagi deh gitu. Gimana sih sebenarnya caranya kalau teman-teman itu ingin membeli UPK 75, ingin menukar? Ada 2 cara sih. Yang pertama kalau mau perseorangan, yang kedua kolektif. Tapi keduanya melalui media yang sama sebetulnya. Teman-teman tinggal buka aja aplikasi pintar.bi.go.id. Di situ pintar.bi.go.id. ya, pintar.bi.go.id. Di situ nanti kalian bisa lihat aja apa-apa yang perlu diisi, apa-apa yang perlu disiapkan dan segala macam tata caranya. Itu udah dijelaskan banget. Salah satu yang diperhatikan adalah teman-teman harus menyiapkan KTP. Jadi nanti satu KTP 1 lembar uang. Hanya. Jadi satu orang tuh hanya boleh beli satu lah ya. Betul. Jadi satu orang yang sudah ber-KTP hanya boleh beli 1. Jadi nggak bisa Kak, aku mau beli 5 nggak boleh? Nggak boleh. Kak bisa sih kamu tapi apa? pakai KTP orang. Gitu, baiklah. Jangan ya izin dulu kalau mau pakai KTP orang ya, jangan sampai nggak izin. Nah itu untuk yang perseorangan. Nah kalau untuk yang kolektif nanti teman-teman bisa download formulir di link tadi itu di pintar.bi.go.id. Nanti bisa di-download formulir dan diisi aja keterangannya apa. Nanti dilampirkan fotokopi KTP orang-orang yang diwakilkan. Nah untuk yang kolektif ini minimal harus mewakilkan 17 orang. Oh, baik. Tapi nggak ada batas maksimal. Jadi teman-teman mau mewakilkan 1.500 orang sekaligus juga nggak apa-apa. Yang RT, penting boleh ya? Boleh banget. Yang penting nanti diikuti aja. Di situ nanti ada tata caranya. Dilampirkan fotokopi KTP-nya, nanti baru ditukarkan sekaligus lewat 1 orang perwakilan yang datang ke kantor Bank Indonesia. Oh, baik gitu teman-teman. Jadi caranya kelihatannya kayak ribet tapi sebenarnya nggak ribet ya Kak? Enggak, sama sekali nggak ribet. Worth it lah ya untuk mendapatkan ini. Betul. Gitu. Jadi silahkan tadi diikuti informasi yang sudah di-share oleh Kak Neneng. Dan ya pokoknya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai pas uangnya udah mulai langka baru nyari nih Kak. Nah biasanya nyesel gitu deh tuh kan. Nanti gak bisa move on loh kalau nyesel kayak gitu. Jadi mendingan sekarang cepetan cari informasi lengkapnya di medsosnya Bank Indonesia atau Museum Bank Indonesia. Di sana udah tertera jelas banget. Dan kalau masih bingung juga boleh tanya ke admin medsosnya. Oh, okay. Iya, karena mereka pasti harus jawab. Oh bukan ya kalau itu. Kebetulan bukan saya adminnya ya. Baik. Iya. Oke teman-teman sekalian, itu tadi ulasan tentang uang peringatan yang pernah dicetak oleh Bank Indonesia ya Kak ya. Ternyata sebelum UPK 75 Bank Indonesia sudah beberapa kali melakukan pencetakan dari uang peringatan ini. Totalnya sampai ada 11 ya. Iya. 11 uang yang pernah 11 jenis uang peringatan yang pernah dicetak. Dan dari bentuknya itu juga ada beberapa macam. Ada yang uang kertas, ada yang uang kertas campuran dengan polimer, ada juga yang terbuat yang uang koin yang bahannya ada dari emas, ada juga dari perak. Nah ini macam-macam. Dan tentunya Kak buat teman-teman yang ingin melihat langsung bagaimana bentuk uang-uang ini, mungkin harus bersabar ya Kak. Iya. Kita harap Anda bersabar sekalian karena harus menunggu Museum BI buka teman-teman. Betul. Karena jadi di sebetulnya nih Kak, dari tim koleksi tuh kita sudah melengkapi semua uang peringatan yang pernah dirilis gitu. Jadi sekarang sudah banyak perubahan di tata pamer ya, juga. Kalau teman-teman yang setahun lalu atau sebelum pandemi main ke Museum BI, udah beda banget. Kita banyak banget melakukan perubahan dan improvement. Jadi teman-teman harus lihat sendiri nanti kalau kita udah buka. Intinya itu kuncinya datang ke Museum BI kalau udah buka ya. Bener, tunggu aja tanggal buka. Okay. Dan untuk mengetahui kapan Museum Bank Indonesia buka, supaya teman-teman juga tidak ketinggalan informasi nih Kak tentang kegiatan kita dan juga banyak
konten-konten edukatif yang kita buat juga di sosial media kita, di media milik Museum Bank Indonesia. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti sosial media yang sudah kita miliki. Salah satunya juga ada di IG nih Kak yang aktif banget ya, bener. di museum_bi. Baik teman-teman, sahabat Museum Bank Indonesia dan Sobat Rupiah dimanapun berada, semoga podcast ini bisa menghibur teman-teman dan tetap kita tunggu suatu saat nanti ketika pandemi sudah berlalu, Museum BI buka, kalian harus datang lagi ke Museum BI karena itu tadi katakan Neneng, tampilan koleksi yang ada di numismatik itu sudah berubah ya. Jadi nggak akan bosan karena yang akan kalian lihat itu berbeda dari yang sebelumnya. Baik, seperti itu dulu Kak Neneng podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Bukan museum biasa.